Rumah hanyalah satu dari sekian banyak warisan material almarhumah Susiana. Tetapi warisannya yang paling istimewa bagi Tukul tidak lain semangat hidup yang berkobar. Meski terpuruk dan dililit kemiskinan, namun Susi tak pernah menyerah mendukung Tukul, sampai akhirnya roda nasib berputar 180 derajat. Saya yakin berat banget, nggak mungkin. Kalau dengar ceritanya Mas Susi dulu berjuang sama-sama Mas Tukul, waduh berat bos. Betul. Berat. Mana ada yang mau, orang mau dengan saya. Bagi Mas Pur untuk memikat hati Laras. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Ahmad Dhani. Pesta ulang tahun Mulan yang semestinya meriah justru digelar sederhana. Lalu benarkah Ahmad Dhani bangkrut hingga menjual rumah di Pondok Indah? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Saatnya aku via. Aku mau ngasih surprise buat Bunda. Dan lagi-lagi selalu ada kejutan tiap kali kabar-kabari berjumpa Syafia Ahmad. Namun kali ini kejutan itu ternyata melibatkan juga bundanya, Mulan Jamila. Ya, diam-diam keluarga besar Ahmad Dhani termasuk si kecil Syafia sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar untuk pelantun tembang Wonder Woman itu. Udah dari pertama ya, aku emang jarang sekali ngerayain ulang tahun. Ya paling ini gini aja, paling ada surprise dari keluarga atau nggak dari fans, ya itu aja sih. Ya masih tetap seperti aja yang dulu ya. Ya palingnya tambah tua aja ya. Saya juga sih. Mulan Jamila ternyata kemarin genap berusia 37 tahun, yang ternyata bersamaan dengan ulang tahun RCTI dan juga dengan Abdul Qadir Jailani alias Sidul. Yang menarik rupanya, Ahmad Dhani seakan tidak ambil peduli, sementara Mulan sendiri juga tidak menuntut sebuah pesta. Nggak ada kado-kadoan lah, bukan anak kecil lagi ya gitu. Dan yang penting kan doanya buat saya sih. Ya merenung kira-kira di usia 37 ya apa aja yang udah dilakuin ya dengan tambah anak apalagi ya sekarang. Mungkin juga mau dirayain ya, mungkin bisa aja, kita nggak tahu. Siapa tahu nanti ada ide. Kan ulang tahunnya barengan sama Dul kan. Dul hari ini juga ulang tahun. Ya mungkin hari Sabtu atau hari Jumat mungkin ya. Kalau semua bisa bikin pesta mungkin. Perayaan ulang tahun Mulan sangat sederhana, nyaris tanpa kesan. Padahal sebagai seorang ibu dan istri, ia selalu memberi pesta meriah untuk Ahmad Dhani dan anak-anaknya. Ketika Dhani ulang tahun, ia menggelar pesta besar mengundang para sahabat Dhani. Dan ketika Syafia berulang tahun ke-5 bulan Maret lalu, Mulan lagi-lagi mengadakan perayaan spesial dengan pesta kostum ala Harajuku meniru tokoh komik Jepang favorit Syafia. Dan berangkat ulang tahun Via, kasih surprise. Kan Via suka banget tuh pakai wig, di make upin. Pokoknya harus semuanya yang ikut kasih surprise Via itu harus dandan. Biar dia seneng banget. Ini emang ayah ini? Iya. Hah? Ayah. Yang mengejutkan, kesederhanaan perayaan ulang tahun Mulan Jamila ini rupanya dibayang-bayangi kabar tidak sedap. Ahmad Dhani dikabarkan sedang terbelit kesulitan ekonomi, bahkan nyaris bangkrut. Kabar ini beredar menyusul adanya pengakuan Ahmad Dhani yang ingin menjual rumah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mungkinkah ultah sederhana Mulan karena Dhani sedang mengencangkan ikat pinggang? Sebenarnya saya memang mau jual rumah, itu memang benar. Yang Pondok Indah. Yang Pondok Indah. Kan gini loh,
Orang jual rumah itu kan bisa aja misalnya pengen ganti yang lebih besar, kan bisa aja atau pindah ke tempat yang lebih mahal, bisa saja. Atau mungkin bisa juga dijual uangnya untuk pergerakan, bisa juga kan gitu kan. Ya maksudnya kan ini kan kalau artinya ketika dijual itu tidak untuk kebutuhan sehari-hari kan pasti kan. Ini mau lepas berapa? Mahal deh pokoknya. Sedih, bahagia, nangis, ketawa, itu kan bagian dari hidup ya. Menurut aku ya, kalau pada saat kita sedih juga kita nggak boleh terlalu larut dengan kesedihan. Saat kita terlalu bahagia, saat kita bahagia juga nggak boleh terlalu bahagia. Ya semua dilewatin normal-normal aja ya gitu. Ya udah dijalanin aja ya. Yang penting adalah menurut aku harus terus tetap bersyukur itu. Menjadi dewasa itu pilihan, dan Mulan tahu benar bagaimana tumbuh sebagai ibu dan istri yang sempurna. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Tukul Arwana. Almarhumah Susi ternyata banyak meninggalkan hal penting kunci bagi sukses Tukul. Lalu apa saja warisan Susi untuk Tukul? Tak ada perempuan sefenomenal Susiana, itulah kesan yang terpatri dalam memori Tukul Arwana tentang istrinya yang 5 hari lalu berpulang ke Rahmatullah. Kesan Tukul itu makin kuat setelah perempuan berdarah Minang yang sudah 21 tahun hidup bersamanya itu ternyata meninggalkan warisan sangat berharga. Salah satunya adalah sebuah rumah kesayangan yang dibangun dengan gaya dan selera favorit almarhumah Susi ini. Ini kediaman kesayangan istri saya ini. Kalau kesayangan saya yang di rumah yang sana gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting anak istri seneng. Nah ini ruang tamu ini. Biasa ini pilihannya Susi. Susi, aku nggak pernah namanya milih menang, milih pilihan saya tersampaian, itu nggak pernah. Ini istri saya, ini waktu saya di Dreamline. Di mana? Bali. Dreamline. Nah emang nama aslinya istrinya Mas Tukul siapa sih? Kok namanya Susi? Susiana, Oh. tapi lebih komersilnya Susi Simirikiti Wele. Kan saya seorang pelawak, jadi ada apa-apa saya lawakan itu biar lucu kan, namanya Susi Simirikiti. Jadi hubungannya itu ada Susi Simirikiti Wele. Nah ini kamarnya istri saya. Memang konsepnya seperti ini Mas. Istri saya. Kamarnya istri saya. Rumah hanyalah satu dari sekian banyak warisan material almarhumah Susiana. Tetapi warisannya yang paling istimewa bagi Tukul tidak lain semangat hidup yang berkobar. Meski terpuruk dan dililit kemiskinan, namun Susi tak pernah menyerah mendukung Tukul, sampai akhirnya roda nasib berputar 180 derajat. Saya yakin berat banget, itu nggak mungkin. Kalau dengar ceritanya Mas Susi dulu berjuang sama-sama Mas Tukul, waduh berat bos. Betul. Berat. Mana ada yang mau, orang mau dengan saya wajah flicker kayak gini, terus lawak belum terkenal, Belum? honor nggak jelas, ya. Kok dia mau? Itulah Mbak Susi itu kelebihannya, wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang sangat strong juga, wanita yang sangat hebat. Bungkusin nasi. Aku ingat saya masih tidur, dia mesti bangun pagi. Bungkusin dikaretin, orang dijual di pasar Blok A. Terus ada yang bawa gerobak, kayak anak buahnya temen jual, kadang-kadang masih sisa 4, 5, 6, kadang-kadang nasinya sudah makan. Belum bisa beli lemari es, terus beli plastik, terus dikasih air, dikaretin, terus dijual pernah. Warisan almarhumah Susi yang lain adalah semangatnya yang besar dalam kegiatan sosial, amal, dan agama yang bisa menjadi modal moral yang baik untuk anak-anaknya. Cerita tentang jatuh bangunnya Bapak. Saya tuh setiap hari gak dulu dikasih 2.000. Makannya cuma tempe, kangkung, sama dadar telur. Itu aja kata dia gitu. Tapi insya Allah karena saya semangat yakin, sekarang saya bisa nikmatin. Nah itu yang saya pegang. Pasti bisa lah saya bilang.
Istri bagi saya segala-galanya, karena dua energi yang berbeda dipertemukan, akhirnya energi chemistry senyawa lahir maupun batin akhirnya menjadi kekuatan yang sangat amazing sekali. Memang Susi bagi saya segala-galanya, you everything.